Selamat pagi. Sebentar kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Kita akan menikmati hadirat Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Mari kita mau siapkan hati kita sungguh-sungguh dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Mari kita memulai doa pagi kita hari ini. Terima kasih Bapa buat hadirat-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami ingin menyembah Engkau, kami ingin memuji Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan yang Kau hadir di tengah-tengah kami. Oh haleluya. Bapa kami yang alam surga. Bapa-Ku yang di surga, Bapa yang pelihara hidupku dengan kasih dan rahmat, untuk seterusnya dan selamanya bersamamu. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dengan kekuatan sayapnya. Bapakku yang di surga, haleluya Tuhan. Bapakku yang di surga, Bapa yang pelihara hidupku dengan kasih dan rahmat, untuk seterusnya dan selamanya bersamamu. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dengan kekuatan sayapnya. Oh, aku mengandalkan Engkau, ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Aku mengandalkan Engkau, ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Katakan Bapakku yang di surga, Bapakku yang di surga, Bapa yang pelihara hidupku dengan kasih dan rahmat, untuk seterusnya dan selamanya bersamamu. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dengan kekuatan sayapnya. Oh, aku mengandalkan Engkau, ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Aku mengandalkan Engkau, ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu.
Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Aku mengandalkan Engkau, ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Oh, Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Aku mengandalkan Engkau, ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam hidup. Sekali lagi katakan, aku mengandalkan Engkau, ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Oh, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Bapa kami yang di surga, oh haleluya. Hiaralabaya syanana manamo, Kau yang kuandalkan, hanya Yesus. Oh haleluya. Hanya Kau Tuhan yang selalu kuandalkan. Haleluya. Oh Jesus. Hiaralamanamaya so. Hiaralamanamaya syana. Haleluya. Kau yang pelihara hidupku, kasih setiamu melimpah dalam hidupku. Haleluya. Oh, glory. Haleluya. Yaralamana syanaramo, kinaralamaya syana. Haleluya. Yaralamaya ralamaso. Haleluya. Oh. Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel. Oh, Allah serta dengan kita.
Immanuel, oh Allah serta dengan kita, namanya disebut Immanuel, 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 namanya disebut Immanuel, oh Allah serta dengan kita, namanya disebut Immanuel. Sekali lagi, lebih tinggi lagi katakan Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel, oh Allah serta dengan kita, oh, namanya disebut Immanuel, namanya disebut Immanuel, namanya disebut Immanuel. Oh, Kau beserta kami, oh haleluya, hiara lama ya nama so hinarana ya se, oh Immanuel, Kau besertaku sampai selamanya, kasih setiamu oh Tuhanku, Immanuel, oh Immanuel, Allah besertaku, oh haleluya, hiara lama syandara lama yaso, Immanuel, haleluya, oh kiara lana ya sangkara lama so, haleluya, oh shikiara lama na ya sanda, oh, Kau tunjukkan kasih setiamu,
Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi, lebih tinggi lagi. Oh, amin. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Sungguh kami merasakan Kau hadir tengah-tengah kami. Sekalipun kami mungkin berbeda ruang, bahkan berbeda zona waktu sekalipun. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Kau hadir dimanapun kami berada. Engkau Allah yang setia itu, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan, Immanuel, Bapa yang mengasihi kami. Bahwa kami itu mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Buka hati kami Tuhan untuk Roh Kudus berbicara lebih, Engkau beracara lebih di hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi, Shalom, selamat pagi semuanya. Saya akan bagikan kebenaran firman Tuhan lewat satu pasal dari kitab Mazmur, pasal 138, ayat 1-8. Namun saya akan berhenti di beberapa ayat yang saya mendapatkan rema di dalam membaca ayat-ayat tersebut. Dari Daud,
Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu, sebab Kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Nah Bapak Ibu, berhenti di ayat yang ketiga dulu. Ketika saya baca ayat yang ketiga ini, ada sesuatu yang melompat di hati saya yang saya ingin bagikan juga kepada Anda semuanya. Firman Tuhan berkata di ayat yang ketiga, pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Saya percaya bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang sedang dalam pergumulan, bukankah kita tahu firman Tuhan berkata, kalau kita mencari, kita akan mendapat. Kita mengetuk, pintu akan dibukakan. Demikian juga ketika kita berseru dalam doa, Tuhan itu menjawab kita. Bukankah firman-Nya juga berkata bahwa telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar seruan kita, dan tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita. Daud berkata, pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama bersama dengan saya pada hitungan yang ketiga. Kita mau katakan sama-sama, Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Oke, 1, 2, 3. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Nah, berhenti di ayat ini dulu. Bapak Ibu, pahami prinsipnya bahwa ketika kita berseru, Tuhan menjawab. Itu yang pertama. Mungkin kita sudah tahu, kita sering dengar firman Tuhan seperti ini, ketika kita berseru, Tuhan tuh Tuhan yang mendengar, Tuhan yang menjawab doa kita. Ya. Nah, cara kerja Tuhan seringkali berbeda dengan apa yang kita harapkan atau pikirkan. Cara kerja Tuhan kadang tidak langsung menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Misalnya Anda berhutang, kemudian langsung tahu-tahu ada berkat besar, Anda bisa tutup hutangnya, selesai. Enggak. Kadang cara kerja Tuhan tidak seperti itu. Seringkali Tuhan tanda petik hanya menambahkan kekuatan dalam jiwa kita. Seperti tadi firman Tuhan di ayat yang ketiga dikatakan, Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku, dan Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Bukan masalah selesai langsung. Bukan utang tiba-tiba selesai Anda bayar. Anda dapat berkat dadakan gitu. Tiba-tiba, surprise. Enggak. Kadang-kadang cara kerja Tuhan bukan langsung menyelesaikan masalahnya. Tapi cara kerja Tuhan seringkali hanya, tanda petik, menambahkan kekuatan dalam jiwa kita. Masalahnya masih ada, masih ada. Masalahnya masih ada, masih ada. Tapi Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi masalah itu dari hari ke hari. Tuhan menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Seringkali Tuhan, cara bekerja Tuhan seperti itu. Kita harapannya semua beres. Tapi Tuhan punya cara yang lain. Dia menambahkan kekuatan dalam jiwa kita untuk kita mampu menghadapi masalah itu hari demi hari. Ketika saya merenungkan ini, saya ingat kisah tentang Yusuf. Yusuf yang tadi kita Kejadian itu, ketika dia mendapat mimpi, kemudian yang dia hadapi kenyataannya adalah dia malah dijual sebagai budak. Kemudian dia difitnah oleh istri Potifar, ya, kemudian dipenjara dan sebagainya. Yusuf mengalami musim-musim yang tidak mudah. Ketika dari seorang anak kesayangan, dia harus mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan dari saudara-saudaranya sendiri. Dia dimasukkan ke sumur yang kering. Dan mungkin dia meronta-ronta, dia kemudian minta pulang ke rumah ayahnya. Ya, dia kemudian dijual sebagai budak di rumah Potifar. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Mungkin kita nggak tahu di rumah Potifar dia berapa lama. Mungkin dia berharap Tuhan mana?
Tuhan kapan? Janji bahwa aku akan jadikan aku pemimpin seperti yang aku dapat mimpi waktu aku umur 17 yang lalu. Mungkin Tuhan tidak berbicara apapun kepada dia. Namun yang pasti, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, mungkin ini yang Tuhan lakukan pada Yusuf. Dia menambahkan kekuatan dalam jiwa Yusuf. Sehingga Yusuf terus berpegang pada pengharapan akan janji Tuhan. Tuhan menambahkan kekuatan dalam jiwanya. Itu yang membuat Yusuf bisa bertahan dari hari, minggu, bulan, tahun yang harus dia lalui. Di tengah-tengah karirnya sudah mulai menanjak. Dia dipromosikan, dia menjadi kepala rumah tangganya Potifar. Tiba-tiba fitnahan datang ketika istri Potifar memfitnah dia karena nggak mau diajak bersetubuh dengan dia. Kemudian istri Potifar memfitnah dia dan memasukkannya ke penjara. Kembali Yusuf mengalami musim yang tidak mudah. Tapi Tuhan menambahkan kekuatan dalam jiwa Yusuf hari demi hari. Masalahnya tetap ada. Penjara di depan, iya. Sampai kapan nggak tahu. Masalah tetap ada. Tapi Tuhan menambahkan kekuatan di dalam jiwanya dari hari ke hari. Lebih lanjut, ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Firman Tuhan berkata demikian. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sebab mereka mendengar janji dari mulutmu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan. Sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi. Namun dia melihat orang yang hina. Dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tanganmu. Dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Ini menarik Bapak Ibu, kita berhenti di ayat yang ketujuh dulu. Yang kedua, saya percaya bahwa Tuhan itu mendampingi kita. Tuhan itu menyertai kita. Sekalipun kita ada di dalam masa kesesakan. Lagunya tadi dinyanyikan, yaitu Immanuel, Immanuel, Allah yang serta dengan kita. Apapun yang sedang kita alami, termasuk ketika kita ada di tengah-tengah kesesakan atau kesulitan, Dia itu menyertai. Dia mempertahankan hidup kita. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tanganmu. Dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Ini menarik ketika saya renungkan ini. Seolah-olah tangan Tuhan itu seperti ini. Tangan yang satu, tangannya Tuhan itu melawan musuh kita. Ya, melawan amarah musuh kita. Atau menahan kita dari amarah musuh kita. Tangan kanannya itu menjagai kita. Nangkap ya Bapak Ibu ya. Seorang ayah kalau anaknya dalam bahaya, misalnya tahu-tahu ada di depan matanya, tiba-tiba ada seekor anjing gitu yang ngejar gitu. Apa yang kita lakukan? Tangan yang satu akan jaga, tangan yang satu akan menghalau anjing yang mungkin mau menggigit anak kita, tangan kanannya menjaga anak kita. Demikian kurang lebih itu yang saya gambarkan, itu yang ada dalam pemikiran saya ketika saya merenungkan ayat yang ketujuh ini. Tuhan menjaga kita dengan dua tangannya. Dia siap siaga. Mendampingi, menyertai kita di masa kesesakan kita. Bahkan di tengah amarah musuh sekalipun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan, saya ingat lagi kalau kisah Yusuf. Yusuf itu dijagai dari ancaman hukuman akibat fitnahan istri Potifar. Tahukah Anda bahwa Potifar itu adalah jabatannya adalah kepala pengawal raja. Mungkin kalau sekarang itu ketua pas pampres. Dan ada tambahan lagi, job desk-nya dia. Potifar ini adalah kepala algojo yang memenggal musuh, yang menjatuhkan hukuman mati, eksekutornya, kepalanya adalah Potifar. Bayangkan Bapak Ibu, ketika istri kepala algojo itu memfitnah Anda, saya nggak tahu apa yang terjadi. Saya percaya kalau seorang suami mendapat laporan seperti itu dari istrinya bahwa si budaknya ini mau memperkosa dia, bukan kata fitnahan istri Potifar. Pasti seorang suami akan marah dan akan cari di mana Yusuf.
aku penggal aja kepalanya. Tapi tidak tahu kenapa. Saya percaya itu karena tangan Tuhan yang melawan amarah musuh. Menjagai dan melindungi Yusuf. Sehingga Yusuf nggak sampai dipenggal kepalanya. Yusuf hanya dimasukkan penjara. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang kau hadapi, sekalipun mungkin kesesakannya begitu sangat yang kau alami. Ingat, ada dua tangan Tuhan yang menyertaimu, yang melindungimu, yang menghalau amarah musuh. Tuhan menjagai, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai kita. Immanuel ya. Lalu ayat yang terakhir, ayat yang ke-8, firman-Nya berkata, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Kita katakan sama-sama ya kalimat ini. 1, 2, 3. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Sekali lagi taruh tanganmu di dadamu. 1, 2, 3. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya, apapun yang sedang kau alami, kesesakan apapun yang sedang kau hadapi, Tuhan akan menyelesaikannya. Dia bukan hanya menambahkan kekuatan dalam jiwa kita. Dia menyertai, mendampingi kita. Namun dia juga Tuhan yang menyelesaikannya bagiku. Ya, saya baca ayatnya sampai selesai. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita lakukan bagian kita, Tuhan pasti akan lakukan bagiannya. Ketika kita meresponi setiap masa, setiap musim itu dengan tepat seperti Yusuf, 13 tahun dia mengalami musim yang tidak mudah. Tapi dia bisa meresponi dengan benar karena dia mengalami hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Kekuatan yang Tuhan tambahkan dalam jiwanya, kekuatan dari Tuhan. Membuat dia bisa meresponi setiap hari, minggu, bulan, tahun yang dia jalani dengan di negeri kesengsaraannya. Ingat, Yusuf menamai Mesir adalah negeri kesengsaraannya. Tapi dia bisa meresponi dengan benar setiap musim kehidupannya. Dan ketika kita lakukan bagian kita, meresponi dengan benar, Tuhan akan lakukan bagiannya. Dalam waktu semalam, Yusuf narapidana itu menjadi mangku bumi di Mesir, sesuai dengan yang Tuhan janjikan lewat mimpi 13 tahun sebelumnya. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku dan bagimu, apapun yang sedang kau hadapi. Tuhan menyertai, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang menyelesaikannya bagi kita. Amin. Mari kita sembah Tuhan sekali lagi. Kita akan nyanyikan pujian ini. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Ya, saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada
sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Sekali lagi dari awal kita nyanyikan pujian ini. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Amin. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, terus selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, tuh selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari kita ambil waktu teduh pada beberapa saat ke depan ini. Di tempat Anda masing-masing. Mungkin kesesakan atau situasi hidup yang sedang kau alami. Mungkin tidak banyak orang tahu, bahkan tidak ada orang lain yang tahu. Bahkan mungkin orang tuamu nggak tahu. Atau anak-anakmu nggak tahu. Tapi percayalah bahwa kita punya imam besar yang dapat turut merasakan kelemahan kita, pergumulan kita. Jadi dimanapun engkau berada pada pagi hari ini, Tuhan mengasihimu. Saya katakan Tuhan mengasihimu. Kalau ada di antara kita mungkin merasa bahwa kenapa kok Tuhan tidak jawab doaku? Mungkin cara kerja Tuhan beda dengan yang kau harapkan. Kadang-kadang Tuhan bekerja dengan cara hanya, tanda petik, hanya ya, tanda petik, tapi menambahkan kekuatan dalam jiwa kita. Masalah mungkin belum selesai. Masalah masih tetap harus kita hadapin. Tapi Tuhan menambahkan kekuatan dalam jiwa kita untuk kita bisa menghadapi masalah itu. Hari demi hari. Minggu demi minggu, bulan demi bulan. Tidak tahu berapa lama.
Bapak Yusuf 13 tahun. Saya percaya buat Anda dan saya mungkin tidak butuh waktu selama itu. Dia percayalah bahwa Tuhan bekerja menurut waktunya. Ikuti saja proses Tuhan. Mintalah kekuatan setiap hari untuk kau mampu menghadapinya. Dan percayalah bahwa dia mendampingi, dia menyertai, bukankah dia Immanuel? Dan dia menyelesaikannya, dia akan menyelesaikannya bagi Anda dan saya. Pada pagi hari ini, saya merasa ketika tadi menyampaikan firman Tuhan dan kemudian kita menyanyi tadi, ada banyak dari antara Anda yang sedang alami ketakutan. Anda betul-betul sedang merasa ketakutan. Mungkin akan masa depan Anda, akan bisnis yang sedang Anda kerjakan, akan soal pergumulan rumah tangga, hubungan dan sebagainya. Saya berdoa pada pagi hari ini, kami mau berdoa bagi Anda sekalian. Ada yang sedang mengalami ketakutan, sungguh-sungguh Anda sedang mengalami ketakutan. Dimanapun Anda berada, taruh tanganmu yang satu di dadamu. Tangan yang satu, kau mengangkat tangan dan kau berserah dan kau percaya pada Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama. Orana lama hasiki di bibiki di kanakara lapang. Onu moho siki di bikiana hakayanaka. Orunu moho siki di bibiki di papaka. Orini maha siki di bibiki di papaka. Ona maha kara lama kahayana mabaka. Jangan takut. Firman-Nya tadi berkata bahwa tangan yang satu dia menahan amarah musuh. Tangan yang satunya dia menyelamatkanmu. Kita punya Tuhan yang seperti itu. Kalau Bapa dunia aja bisa melakukan itu, apalagi Bapa di sorga. Jangan takut, jangan takut. Asal kita meresponi dengan benar. Dan kalau masalah itu karena dosa, ya bertobatlah. Hiduplah benar. Tapi kalau itu bukan karena dosa, tapi karena mungkin ada salah perhitungan dan sebagainya. Hampiri Tuhan, minta ampun sama Tuhan dan minta kemurahannya. Ada hidupmu, saya percaya bahwa tangisanmu akan berubah menjadi tari-tarian kemenangan pada waktunya. Ketika dia menyelesaikannya bagimu itu. Jangan khawatir, jangan takut kata firman Tuhan, jangan takut. Ona maha kara lama kaya nama baka. Koni maha kara lapa ya nama baka. Ona maha kara nalama kara lapa kaya naga hasik di papaku. Ona maha kara lapa kaya nama kara lapa hasik di pipi kiri kana kara lapaka. Ya Tuhan, ingatkan seolah-olah apa yang Anda lakukan mungkin setiap hari ketika Anda saat teduh. Anda berdoa menyembah Tuhan, baca dan merenungkan firman Tuhan, seolah-olah Anda melakukan semuanya itu seolah-olah tidak ada hal-hal yang ajaib yang besar yang terjadi dalam hidupmu. Tapi tahukah Anda bahwa ketika Anda sedang melakukan disiplin rohani yang sepertinya itu rutin dan mungkin sepertinya tidak terjadi apa-apa, tapi lewat hal-hal yang kelihatannya sederhana itu ketika Anda duduk diam di bawah kaki Tuhan, menyembah Dia, berdoa, berbahasa roh, membaca dan merenungkan firman-Nya, sebetulnya Tuhan sedang menyalurkan kekuatannya. Seperti firman Tuhan bilang, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Dia akan berlari dan tidak menjadi lesu. Dia akan berjalan dan tidak menjadi lelah dalam kehidupan ini. Anda tidak akan lelah, Anda tidak akan lesu ketika Anda setiap hari membangun saat-saat teduh itu. Saat teduh Anda pribadi itu, atau Anda mesbah keluarga sama-sama sebagai keluarga. Tuhan sedang melimpahkan kekuatannya dari hari ke hari. Supaya Anda punya kekuatan untuk hadapi, untuk berjalan, untuk berlari. Anda tidak menjadi lelah, Anda tidak menjadi lesu. Jangan abaikan apa yang sepertinya rutin, yang sederhana itu. Karena justru disitulah Tuhan memberikan roti harian. Tuhan memberikan nutrisi harian. Tuhan memberikan kekuatan dari hari ke hari di dalam jiwamu. Yang akan memampukanmu untuk bisa bersikap dengan benar. Dan pada waktunya, Tuhan akan menyelesaikannya bagi kita. Amin. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang kami barusan dengar. Mampukan kami bisa meresponi setiap situasi dengan benar. Mampukan kami terus membangun disiplin rohani kami Tuhan. Supaya kami dapatkan kekuatan itu, roti harian itu dari hari ke hari. Kami mengucap syukur. Mari angkat tangan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, dimanapun Anda berada. Terimalah berkat Tuhan ini.
kasih sayang daripada Allah Bapa, dan juga kasih sayang daripada anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu sekarang dan selama-lamanya. Percayalah bahwa Immanuel itu tidak pernah meninggalkanmu. Jadi malah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Bapak Ibu saudara-saudari, sampai jumpa di doa pagi berikutnya. Dan God bless you.